Selamat sore doktor. Kenalkan nama saya Jul Amir K. Jalantani dan saya akan buat PPT das tajukan nyeri. Jadi outline materi ini adalah kita ikut mekanisme perjalanan nyeri, instrumen penilaian nyeri iaitu VAS, NRS, WPFS, MPQ dan pain diary. Kita juga mengikut nyeri somatik, nyeri visceral dan nyeri area. Dan penanganan nyeri sesuai WHO step ladder. Jadi apakah itu definisi nyeri? Mengikut Revised ISP Definition of Pain 2020, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan atau yang menyuplai yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Jadi ini merupakan mekanisme perjalanan nyeri. Ini daripada pathophysiologinya. Bisa dilihat berdasarkan gambar tersebut. Jadi yang pertama adalah transduksi, iaitu perubahan rangsa nyeri, iaitu noxious stimuli, menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensoris, iaitu pada reseptor nyeri A, delta dan C. Dan kemudian akan menjadi transmisi, iaitu penghantaran impuls nyeri melalui serabut A, delta dan C menuju sel neuron di cornu dorsalis pada medulla spinalis. Dan kemudian akan menjadi modulasi, iaitu adalah interaksi antara sistem analgesic androgen, endorfin, serotonin dengan input nyeri yang masuk ke cornu posterior. Bila impuls yang masuk lebih dominan, maka penderita akan merasakan sakit, sensibel nyeri. Dan keempat adalah persepsi. Impuls yang diteruskan ke korteks sensorik sudah melewati proses kompleks yakni proses interpretasi dan persepsi yang akhirnya menghasilkan sensibel nyeri. Jadi ini berdasarkan penilaian nyeri, iaitu VAS, iaitu Visual Analog Scale, dari no pain ke pain as bad as it could be. Jadi menggunakan garis sepanjang 10 cm yang menggambarkan keadaan tidak nyeri sampai nyeri yang sangat hebat. Pasien diminta menarik pada garis yang menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan, dan jarak tanda pada garis dalam 1 mm menggambarkan intensitas nyeri. Jadi keunggulan sensitif untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri, mudah mengerti dan dikerjakan. Kekurangan tidak dapat digunakan pada anak-anak di bawah 8 tahun. Sukar diterapkan jika pasien sedang berada dalam nyeri hebat. Pada pasien pasca bedah, VAS tidak banyak bermanfaat kerana VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Jadi ini merupakan penilaian nyeri, iaitu NRS, menggunakan rentangan angka dari 0 ke 10 untuk mengganggukan intensitas nyeri yang dirasakan. 0 menggambarkan tidak ada nyeri, sedangkan 10 menggambarkan nyeri yang paling hebat. Pasien diminta untuk menyebutkan atau melingkari pada angka berapa nyeri yang dirasakan. Dari 0 itu no pain, 5 ke moderate pain, dan ke 10 itu yang worst pain measurable. Jadi yang kedua adalah penilaian nyeri, iaitu menggunakan WPFS, iaitu Wong-Baker Face Scale. Biasanya digunakan pada pasien anak usia lebih 3 tahun. Tidak dapat digunakan untuk menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Terdapat 6 karakter wajah dengan berbagai ekspresi. Wajah tersenyum menggambarkan tidak merasakan nyeri, hingga wajah ketakutan yang menggambarkan nyeri paling hebat. Jadi keunggulan nyeri pada anak-anak dan dewasa dengan gangguan kognitif memerlukan kejelian dalam interpretasi penilaian subjektif. Kekurangannya, subjektif berkurang interpretasi pemirsa,
tergantung efek pasien dan mengekspresikan nyerinya. Penilaian nyeri yang seterusnya adalah MPQ, iaitu Mercury Pain Questionnaire. Penilaian nyeri secara multidimensi, iaitu aspek sensorik, afektif dan kognitif dengan kuesioner McGill yang terdiri dari 4 bahagian meliputi gambar nyeri, indeks nyeri, nyeri terdahulu dan lokasinya, dan intensitas nyeri saat ini. Kuesioner yang terdiri daripada 78 kata sifat adjektif yang terbagi ke dalam 20 kelompok. Jadi keunggulan daripada penilaian ni adalah dapat mengatasi nyeri kronik, lebih detail dalam mengatasi dan mendeskripsikan nyeri yang dialami pasien. Kekurangannya adalah penilaian yang cukup rumit. Pasien harus benar-benar memahami cara pengisian kuesioner, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi. Kata-kata yang rumit dapat menyebabkan salah interpretasi oleh pasien. Jadi yang seterusnya adalah pain diary, catatan tertulis mengenai pemahaman nyeri pasien dan hubungnya dengan aktivitas pasien untuk memantau variasi status nyeri sehari-hari dan respon terhadap terapi pasien. Pasien mencatat intensitas nyerinya dan terkait dengan aktivitasnya, itu aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, makan, aktivitas edukasi lainnya. Jadi keunggulannya dapat mengatasi nyeri kronik yang bersifat fluktuatif, dapat mengetahui warisan nyeri setiap hari yang dialami pasien, dapat mengatasi respon terapi, tapi kekurangannya adalah memerlukan kepatuhan pasien dalam mengisi instrumen ini. Jadi nyeri somatik adalah nyeri nociceptive akut. Pencetusnya adalah kerosakan jaringan dan terjadi inflamasi yang mengaktifkan reseptor nociceptive superficial di kulit dan muskuloskeletal. J6 adalah onsetnya cepat, terlokalisasi, nyeri tajam, pegal seperti ditusuk dan memberat akibat apabila jaringan yang terkena diprovokasi. Contoh nyeri akibat fraktur, dislokasi, ulnus lateral dan skeletum. Jenis-jenis adalah nyeri somatik superficial yang berasal dari permukaan kulit dan nyeri somatik dalam yang berasal dari otot tulang fascia. Seterusnya adalah nyeri visceral, iaitu nyeri nociceptive akut. Pencetusnya bisa sebabkan iskemia, stimulus kimia, spasma yang dilatasi organ berongga, berlebihan yang mengaktifasikan reseptor nociceptive profunda pada organ dalam tubuh. Karakteristik adalah nyeri susah dilokalisasi, seperti ditekan, diremas, nyeri tumpul, kolik, nyeri pada region sekitar lesi, dan disertai gejala otonom seperti muntah, berkeringat, hipertensi. Dan kemudian nyeri alih, nyeri organ yang dialihkan ke permukaan tubuh atau ke tempat lainnya. Pencetus dimulai dari interaksi reseptor nociceptif pada organ visceral yang kemudian terdapat dua eferen yang berkoneksi ke sel-sel proyeksi sensorik yang sama. Kemudian otak secara memproduksi sensori nyeri ke daerah somatik, iaitu teori konvergensi proyeksi. Contoh nyeri pada infak myokard yang menyebabkan nyeri alih ke rahang dan lengan kiri, iaitu revert pain. Jadi WHO Pain Step Ladder terdapat beberapa prinsip penanganan nyeri, itu nyeri ringan, iaitu dengan terapi non-opioid sama adjuvant. Kalau nyeri sedang, opioid lemah sama non-opioid atau adjuvant. Kalau nyeri berat, itu opioid kuat sama non-opioid sama adjuvant. Jadi prinsip menangan nyerinya, nyeri akut dimulai dari step 32 hingga 321. Kerana terdapat fasa inflamasi, pilihan regimen ubat diturunkan akibat nyeri semakin berkurang. Contoh nyeri pasca operasi. Nyeri kronis dimulai dari step 1, 2, 3. Kerana tidak dapat inflamasi dan intensitas nyeri semakin bertambah, perlahankan regimen obat ditingkatkan apabila nyeri semakin bertambah. Sekian, terima kasih presentasi saya pada hari ini.